warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiana Azwa Akila dari Prodi Tarjamah kelas 1B. Di sini saya akan membahas tentang isi makalah saya yang berjudul Kontras Tipologi Klausa SPO dalam penerjemahan teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia, analisis perbedaan struktur predikat verbal. A adalah latar belakang. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu merupakan dua bahasa yang memiliki karakter sintaksis yang berbeda, terutama dalam hal pola dasar klausa. Bahasa Arab dikenal sebagai VSO atau disebut dengan verbal, predikat, dan objek, yang dimana verbal itu berada di awal kalimat dan kemudian diikuti dengan subjek dan objek. Sedangkan bahasa Indonesia itu dikenal sebagai SPO, subjek, predikat, dan objek. Kemudian yang B, rumusan masalah. Yang pertama itu, apa perbedaan pola klausa bahasa Arab dan bahasa Indonesia, khususnya dalam struktur predikat verbal. Dan yang kedua, apa implikasi perbedaan struktur tersebut terhadap proses penerjemah. Yang ketiga, strategi apa yang dilakukan oleh penerjemah untuk menyesuaikan pola VSO ke SPO. Yang selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan pola klausa bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam struktur predikat verbal. Perbedaan klausa antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu terletak pada predikat verbalnya, terletak pada struktur predikat verbal. Nah, yang seperti awal tadi saya katakan, bahwa bahasa Arab itu menggunakan VSO atau verbal subjek dan objek. Verbal sebagai penanda subjek yang melalui sistem tasrif, sehingga subjek dapat hadir secara tersirat dan jelas. Nah, sedangkan bahasa Indonesia itu kan memakai pola subjek, predikat, dan objek atau SPO ya. Nah, subjeknya ini harus terus disebutkan karena ia tidak memiliki infleksi untuk menandai orang, gender, atau jumlah. Karena adanya perbedaan, jadi penerjemah harus menata ulang semua struktur kalimatnya dan memindahkan fokus. Kenapa harus memindahkan fokus? Karena bahasa Arab itu menonjolkan peristiwa, sedangkan bahasa Indonesia itu menonjolkan pelaku. Dan yang terakhir, penerjemah harus menyesuaikan agar maknanya tetap sesuai dengan konteks. Dan yang kedua itu ada implikasi perbedaan struktur terhadap proses penerjemahan. Proses penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu menghadapi tantangan yang signifikan. Karena perbedaan. Nah, perbedaan itu tantangan yang tadi sebelumnya aku bahas ya guys. Jadi penerjemah itu nggak bisa sekedar mengalihkan kata demi kata. Jadi penerjemah itu juga harus beradaptasi mengenai struktural yang lebih dalam. Nah, yang pertama itu kan ada perbedaan SPO dan VSO, ya kan? Terbalik tuh, VSO dulu baru SPO. Nah, jadi tuh implikasinya penerjemah ini harus menstrukturisasikan kalimat dari tindakan ke pelaku. Nah, tindakan ini kan Arab ya, sedangkan pelaku ini kan bahasa Indonesia, gitu kan. Nah, menempatkan predikat setelah subjek. Yang kedua itu ada tingkat eksplisitasi subjek. Jadi bahasa Indonesia ini, subjeknya itu jelas. Sedangkan bahasa Arab, subjeknya itu tersembunyi. Implikasinya sekarang, penerjemah itu harus menambahkan subjek yang tersembunyi untuk menjaga kejelasan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu fleksibel dalam urutan kata dan tanda i'rab. Nah, bahasa Arab ini fleksibel dalam urutan kata karena adanya tanda i'rab yang menentukan fungsi sintaksis. Sedangkan bahasa Indonesia sangat mengandalkan posisi kata untuk menentukan hubungan gramatikal atau SPO-nya. Implikasinya itu, penerjemah harus berhati-hati dalam mengstrukturisasi kalimat. Karena kalau kesalahan penempatan atau kesalahan kata itu menyebabkan makna ganda atau ambigu. Atau bisa jadi itu salah makna. Dan kita masuk ke tahap pembahasan yang terakhir, yaitu strategi untuk menyesuaikan pola VSO menjadi SPO. Nah, apa aja sih strategi-strateginya? Yang pertama itu rekonstruksi urutan klausa. Mengubah VSO menjadi SPO dengan memindahkan subjek ke posisi awal kalimat tanpa mengubah makna dasar. Ingat ya teman-teman, tanpa mengubah makna dasar. Yang kedua itu ada eksplisitasi subjek. Menyebutkan subjek secara eksplisit. Jika dalam bahasa Arab, hanya ditunjukkan melalui infleksi verba. Strategi ini penting untuk menjaga kejelasan kalimat dalam bahasa Indonesia.
Ketiga, analisis konteks verbal. Penerjemah harus memahami konteks, termasuk siapa pelaku tindakan, karena informasi tersebut sering tidak tampak secara langsung dalam verba Arab. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia, memiliki sistem sintaksis yang berbeda secara mendasar, terutama dalam posisi predikat verbal. Bahasa Arab berpola SPO, serta memiliki sistem infleksi yang kompleks, sedangkan bahasa Indonesia itu berpola SPO, menuntut subjek muncul secara jelas dan konsisten karena tidak memiliki penanda gramatikal berupa infleksi pada kata kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.